Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Adila dengan NIM 1032409. Saya dari kelas Hukum Tata Negara B. Saya angkatan 2024, dan pada kesempatan kali ini yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah fikih jinayah dan rekan-rekan audiens yang saya hormati. Di video kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi terkait hudud, diet, dan jarimah serta justifikasi dan reformasi hukum Islam ya Pak. Masuk ke yang pertama, mungkin saya akan masuk ke jarimah hudud terlebih dahulu. Nah, jarimah hudud ini adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had sendiri itu apa sih? Pengertian had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat dan menjadi hak Allah, itu juga menjadi hak masyarakat. Adapun jarimah-jarimah tersebut yang termasuk jarimah hudud adalah zina, melebu zina, perampokan, lalu ada yang namanya pemberontakan, pencurian, minuman keras, seperti itu. Dasar hukum dari jarimah hudud sendiri itu apa? Dasar hukum dari jarimah hudud adalah Al-Quran, hadis, serta ijma juga. Bentuk dari jarimah hudud, lalu ada bentuk dari jarimah hudud dan hukumnya. Yang pertama ada zina, melakukan hubungan suami istri di luar nikah ya, antara laki-laki dan perempuan tentunya. Nah, zina yang belum memiliki ikatan ini hukumannya dirajam serta dicambuk. Dan ada qadhaf, yaitu melebu zina, ini hukumannya dicambuk. Lalu ada sarikoh juga, pencurian jika memasuki syarat tertentu ini bisa dihukum potong tangan. Terus ada hirabah, perampokan bersenjata, hukumannya ini bervariasi, sampai ada yang hukumannya ini dihukum mati seperti itu. Lalu ada ridho, yaitu keluar dari Islam atau murtad ya. Ini masih kontroversial, ada juga yang berpendapat boleh dihukum mati. Ada buho, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada negara yang benar dan sah atau melakukan pemberontakan ya. Ini hukumnya dihukum mati. Dampak dari penerapan hudud sendiri itu apa? Yaitu menimbulkan efek jera bagi pelaku, terus menimbulkan yang pastinya perlindungan terhadap masyarakat atas tindak kriminalitas, juga menjaga harta keamanan masyarakat, menjaga akidah, menjaga agama, menegakkan keadilan serta stabilitas negara. Lalu masuk ke qisas dan diyat. Pengertian qisas sendiri adalah hukuman pembalasan yang sama dengan kejahatan yang dilakukan, terutama dalam kasus pembunuhan atau pencatatan anggota tubuh. Jadi seperti bahasa kasarnya adalah hukuman pembalasan yang sama dengan kejahatan. Jika nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, darah dibalas darah, seperti itu. Nah, dasar hukum dari qisas dan diyat tersendiri ini ada Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 178. Nah, hukuman qisas adalah pembalasan yang sama dengan kejahatan yang dilakukan tadi, yaitu dengan kasus pembunuhan.
biasanya dengan kasus pembunuhan ya, apa ini namanya, bergantung langsung dengan fisik seperti itu. Nah, lalu ada diat. Diat adalah pembayaran denda yang diberikan oleh pelaku tindak pidana tersebut seperti pembunuhan atau penganiayaan. Jika jika dari pihak korban ini memperbolehkan dilakukannya diat atau denda, ya berarti tidak apa-apa, tidak harus nyawa dibalas nyawa atau darah dibalas darah, nah itu mata dibalas mata, tidak. Diat itu sebagai denda lah dari, andaikan ada orang, katakanlah orang tersebut membunuh, tidak harus dibunuh juga, namun bisa juga dihukum denda, yaitu diat namanya. Nah, macam-macam diat itu ada 3, diat mughaladah, diat mukhafafah, lalu ada yang terakhir itu diat anggota tubuh. Nah, diat mughaladah adalah kasus pembunuhan yang disengaja atau hampir disengaja, seperti pembunuhan. Ini biasanya diatnya ini berupa 100 ekor unta dengan rincian atau syarat-syarat tertentu, seperti 30 ekor unta betina 3-4 tahun, unta muda 30 ekor unta betina usia 4-5 tahun, ini yang dinamakan jaza, dan 40 ekor unta bunting. Itu kan pembayaran diat yang bisa dilakukan, bisa diangsur ataupun tunai. Nah, ini masuknya diat yang mughaladah, diat yang berat, karena ya dendanya cukup banyak dan bersyarat gitu. Kalau ada diat mukhafafah, pada kasus pembunuhan yang tidak disengaja, ini biasanya qatul khata biasa disebutnya, atau pembunuhan yang terjadi di luar tanah haram, bukan pada bulan-bulan haram. Jumlah diat yang dibayar biasanya ini 100 ekor unta, tapi terdiri jenis unta yang berbeda-beda, dan pembayaran yang bisa diangsur dalam 3 tahun. Jadi syaratnya tidak sesulit diat mughaladah. Nah, untuk diat anggota tubuh sendiri, terus penganiayaan atau kerusakan anggota tubuh, diat yang dihitung berdasarkan jenis kerusakan yang ditimbulkan. Contohnya 100 ekor unta untuk kerusakan anggota tubuh yang berpasangan, misalnya kedua mata, tidak harus kedua mata tersebut tidak harus mata dibalas mata, namun juga bisa digantikan dengan diat anggota tubuh ini. Seperti contoh 100 ekor unta digantikan untuk anggota tubuh yang berpasangan, seperti mata kan berpasangan, tangan, seperti itu. Lalu ada 50 ekor unta untuk anggota tubuh yang terpotong, 33 ekor unta untuk luka kepala atau perut. Nah, masuk ke reformasi positifikasi hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia secara eksplisit ya dalam politik hukum nasional. Posisi hukum Islam diakui sebagai dirumuskan ke GBHN. Dengan demikian, berlakunya hukum Islam memiliki landasan konstitusional sekaligus landasan yuridis. Kombinasi hukum Islam sendiri atau yang sering kita sebut KHI ini mencakup beberapa aspek ya, seperti perkawinan, wakaf, kewarisan, zakat, dan lain-lain sebagainya ya kan. Seperti perkawinan sendiri, namun tetap perlu adanya reformasi yang lebih baik lagi ya terkait perkawinan.
juga digunakan pada buku 3 tentang hukum perwakafan pasal 215 ayat 1 tentang wakaf yang berbunyi, wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, seperti itu. Ada juga kewarisan. Nah, waris ini sudah dijelaskan dalam KAI pasal 17 ayat 1 huruf A. Yang dimaksudkan dengan kewarisan adalah hukum yang mengatur harta peninggalan pewaris, mengatur siapa saja atau menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris tersebut dan berapa bagiannya masing-masing, seperti itu. Ada juga zakat. Nah, dari penjelasan tersebut itu saja yang dapat saya sampaikan dari 3 poin tersebut. Semoga bermanfaat. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan penjelasan yang masih sangat awam ini, masih sangat dangkal, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.